Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Mayangsari dengan NPM 2211010359. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membersihkan diri dari kenikmatan duniawi dan berfokus pada akhirat. Orang yang mempelajari ilmu ini disebut dengan sufi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang awal atau abad pertama perkembangan ilmu tasawuf. Abad 1 dan kedua itu disebut dengan masa zuhud atau orang-orang sufi hanya memikirkan urusan akhirat dan menyampingkan urusan dunia seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Mereka hanya berfokus kepada urusan akhirat. Pada abad ketiga, ilmu tasawuf berkembang pesat dan didukung oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Dibuat sebuah kerangka dan menjadikan ilmu tasawuf ini sebagai ilmu keagamaan. Ilmu tasawuf banyak dilakukan penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu. Dengan menanggapi hal itu, Imam Al-Ghazali banyak menentang ilmu tasawuf yang sudah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terjadilah penentangan dan kritik yang sangat tajam. Tetapi kritik itu diterima baik sehingga pada abad ke-7 dan ke-8 ilmu tasawuf ini berkembang lagi dengan sangat pesat dan menjadi filsafat bagi masyarakat. Dan menurun lagi pada abad ke-9 dan ke-10. Karena ilmu tasawuf ini mempunyai dua faktor yang membuatnya runtuh, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat dan penjajahan dari orang-orang Nasrani yang sekaligus menentang tasawuf itu sendiri. Nah, adapun kedudukan dari tasawuf dalam Islam, yang pertama bisa membantu kita untuk menemukan kenikmatan dan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah, mudah mencapai kenikmatan akhirat. Dan yang kedua bisa mencapai ihsan. Ketiga, menemukan apa sih kekurangan yang ada dalam diri kita, serta yang keempat bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini tidak dikenal seorang sufi karena orang-orang yang berteman dengan Nabi Muhammad itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat. Contohnya yaitu pada saat Nabi Muhammad bertapa di Gua Hiro dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Adapun masa-masa perkembangan tasawuf, yang pertama ada masa pembentukan, yang kedua masa perkembangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ketiga ada masa konsolidasi yaitu pertentangan antara tasawuf falsafi, tasawuf sunni dan juga filsafat yang dimenangkan oleh tasawuf sunni pada masa falsafi, di mana pada masa ini filsafat dan tasawuf digabungkan dan tidak bisa disebut dengan ilmu tasawuf, begitupun juga tidak bisa disebut dengan ilmu filsafat. Masa pemurnian. Nah, jadi pada masa pemurnian ini sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan sihir yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, dengan adanya masa pemurnian ini mengembalikan tasawuf kembali kepada landasannya, yaitu As-Sunnah dan Al-Quran. Adapun macam-macam ilmu tasawuf, yang pertama ada tasawuf falsafi. Artinya ilmu ini membahas tentang ruhaniyah keagamaan dan juga logika. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Ibnu Khaldun, Al-Hallaj, Ibnu Sabi'in. Nah, Ibnu Sabi'in ini terkenal dengan teorinya yaitu mutlak, bahwa Allah adalah mutlak, tempat pertama yang menjadi asal mulanya terjadinya semua sesuatu yang ada di dunia ini. Dan yang selanjutnya ada tasawuf amali. Jadi tasawuf amali ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dan berorientasi kepada tarekat. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Al-Hanawi dan Al-Quraisy. Terakhir ada tasawuf ahlaki. Sesuai dengan namanya, tasawuf ahlaki ini membahas tentang cara berperilaku atau tingkah laku yang baik. Adapun tokohnya, yang pertama Hasan Basri dan Al-Ghazali. Khauf dan Raja Pemikiran Hasan Al-Basri. Jadi apa sih khauf? Khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memandang Allah itu sebagai Allah yang maha berkuasa dan kita sebagai makhluknya yang lemah dan sangat berharap dan bergantung kepadanya. Ada macam-macam khauf. Yang pertama khauf ibadah, yaitu khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah sebagai makhluk yang lemah dan hanya mengharapkan ridho darinya. Dan yang kedua ada khauf tabiat. Khauf tabiat ini maksudnya adalah kembali lagi ke tabiat manusia itu sendiri, yang artinya manusia takut akan
hewan-hewan buas seperti singa, ular, dan takut tenggelam atau bahkan takut api. Dan yang selanjutnya adalah khauf maksiat. Khauf maksiat ini adalah khauf yang dilarang. Contohnya takut kepada sesama manusia. Dan yang selanjutnya adalah khauf syirik. Khauf syirik ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak boleh takut kepada selain Allah, seperti contohnya jin dan setan. Terus yang selanjutnya yaitu adalah khauf wam, yang takut tidak ada penyebabnya. Ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan kepada orang-orang yang penakut. Raja adalah artinya kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Contohnya saat khutbah atau saat berdoa dengan kata-kata semoga. Jadi semoga ini disebut dengan raja. Jadi kita mengharapkan dan merasa bahwa kita tuh seorang hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah dan ma'rifat, pemikiran Rabiatul Adawiyah. Adapun pengertian dari mahabbah adalah rasa cinta. Artinya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan mengosongkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ini adalah mempelajari lebih dalam tentang keilmuan tentang ketuhanan. Caranya dengan sabar, taubat, zuhud, dan tawakal. Pada abad pertengahan ada seorang tokoh yang bernama Yazid al-Bustami yang membawa tentang fana dan baka. Fana itu sendiri adalah melepaskan ego untuk menyatu dengan Tuhan atau ketuhanan. Dan baka adalah tetap melangsungkan kehidupan duniawi. Jadi pada teori ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus melepaskan ego kita sendiri untuk menyatu dengan Tuhan. Misalnya adalah Hussein Ibnu Mansur al-Khalaj. Dia membawakan teori yaitu hulul, yang berarti kebebasan spiritual dan kesatuan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu teori yang membuat dia dihukum mati yaitu ana al-halab. Artinya aku maha benar. Muhyiddin Ibnu Arabi yang membawa teori tentang wahdatul wujud, bahwa segala sesuatu ini ada pada Allah dan Allah maha benar adanya. Dan ini menggambarkan hubungan Allah dan makhluknya yang benar-benar erat dengan cinta dan pengetahuan.